Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di Around Islam Channel. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tafakkur, sebuah praktik merenung yang telah lama menjadi bagian penting dalam tradisi spiritual dan keseimbangan hidup. Semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang rentan menimbulkan stres. Salah satu gejala stres yang seringkali terabaikan dalam rutinitas sehari-hari adalah kelelahan fisik maupun mental. Yang kedua hal itu dapat mengganggu kesehatan pikiran, yang apabila tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu produktivitas serta kualitas hidup. Salah satu penyebab kelelahan mental adalah kesedihan. Di sisi lain, Islam menghendaki umatnya untuk kuat dalam menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan tafakkur sebagai salah satu solusi untuk mengurangi stres dan berbagai dampak ikutannya. Jadi, apa arti penting tafakkur sebagai salah satu cara untuk mengurangi stres dan menjaga kesehatan pikiran? Dan bagaimana contoh cara tafakkur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dengan merenung dan mengevaluasi diri, manusia dapat menemukan harmoni antara kebutuhan tubuh dan ketenangan jiwa, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan holistik. Lebih dari itu, bagi seorang muslim, tafakkur adalah suatu bentuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau telah bermalam di sisi Nabi SAW pada suatu malam. Rasulullah telah bangun di akhir malam dan keluar dari rumah. Lalu Rasulullah memandang ke langit, kemudian membaca ayat pada surat Al-Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sehingga sampai pada ayat, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah lalu bersiwak, berwudu, lalu berdiri menunaikan sholat. Setelah itu Rasulullah berbaring, kemudian berdiri keluar merenung ke langit, lalu membaca ayat ini lagi. Kemudian Rasulullah bersiwak dan berwudu, lalu berdiri menunaikan sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Aktivitas menatap langit malam ternyata memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan pikiran. Penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang keluar dari rumah lalu berada di bawah langit malam, hal itu dapat memberikan kesempatan untuk pemulihan, kontemplasi, dan meningkatkan perhatian serta relaksasi. Uniknya, ada aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Nabi selain melihat langit malam. Beliau juga membaca ayat Al-Quran, lalu bersiwak, berwudu, dan menunaikan sholat malam, lalu berbaring. Urutan kegiatan tersebut dapat dimaknai bahwa aktivitas fisik yang melibatkan pergerakan kepala untuk melihat ke arah langit mendahului bacaan Al-Quran, bersuci, dan sholat. Gerakan mengangkat kepala ke atas atau memandang ke langit ternyata memiliki hikmah untuk meningkatkan ketangguhan psikis ketika seseorang mengalami kesedihan. Kombinasi antara zikir, ucapan tasbih, dan gerakan mengangkat kepala sambil memandang langit untuk menghilangkan kesedihan juga relevan dengan pendapat ulama. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikmatu fi Makhluqatillah menyatakan bahwa salah satu manfaat memandang langit adalah menghilangkan kesedihan. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi melakukan tafakkur ketika bangun tidur di akhir malam. Seiring dengan keluarnya beliau dari rumah, langit malam menjadi objek tatapan beliau sebagai penghantar pada proses renungan. Aktivitas Nabi tersebut
menunjukkan bahwa memandang langit memiliki hikmah yang sangat dalam. Pernyataan Imam Al-Ghazali juga sejalan dengan penelitian terkini tentang efek melihat langit. Aktivitas seperti memandang langit malam secara signifikan dan positif berhubungan dengan kesehatan mental dan kebahagiaan seseorang. Dengan tata cara tafakkur yang telah diuraikan, selayaknya kaum muslimin memanfaatkannya untuk mengurangi stres dan kesedihan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, tafakkur juga merupakan sunnah Nabi yang berpahala bila dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melewati segala cobaan dalam hidup. Karena sejatinya Allah tidak menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.